Nếu Yesus mengalir, nếu kita bersama, kau tak bisa lepas. Yesus, Yesus mengalir, meu Yesus baik, Hari ini adalah hari di mana pembukaan persidangan MPL PGI dengan pikiran pokok tentang masalah agraria dan sumber daya alam. Tentu ini akan berdampak pada gereja, dalam hal ini pergumulan Gemit yang juga mengalami hal yang sama. Jadi dalam renungan, dalam khotbah, dalam sambutan, kita berharap dalam proses persidangan ini semua bisa berjalan dengan baik dan ada makna, ada dampak bagi Gereja Mesih Injil Hidup Timur. Seluruh jemaat ya di Gemit sangat antusias untuk menerima sebagai tuan dan nyonya rumah persidangan di sini, antusias untuk memberikan yang terbaik bagi persidangan di tempat ini. Sebenarnya ini adalah bagian dari sebuah proses di mana jemaat-jemaat terutama yang ada di Kupang dan sekitarnya dapat terlibat dan berpartisipasi untuk memberikan sesuatu, menyumbangkan sesuatu, dan dalam arak-arakan ini kami percaya bahwa mereka juga bertumbuh dan bisa mengenal gereja-gereja, sinode-sinode yang lain, bahwa mereka tidak hidup sendiri, tapi mereka ada saudara-saudara dari Sumatera, dari Kalimantan, dan lain sebagainya. Dan ini turut membantu mendorong mereka untuk bertumbuh dan memiliki wawasan ekumenis yang lebih baik. Di sudut-sudut kampung di pelosok negeri ini terdengar ratapan anak negeri memanggil sang kali, menengada dan merintih, menangis dan mengaduh. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, Allah pencipta dan pembentuk, Bapa pemilik hidup yang selalu peduli pada umat-Mu, Ibu pemelihara hidup yang senantiasa menggendong dan menafkahi kami. Akibat daripada ulah manusia, dia menangis, dia meratap oleh karena dia sendiri tidak menjaga alam ini. Sehingga kami mengawalinya dengan semacam seruan pengampunan daripada umat, bahwa mereka telah berdosa, mereka telah melakukan hal-hal yang tidak lagi mendatangkan damai sejahtera bagi diri mereka sendiri, bagi alam ini. Sehingga tertuang dalam syair lagu yang bercerita bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, Allah itu pohon pengampunan, Allah itu setia dalam segala perkara walaupun manusia tidak setia terhadapnya. Semacam ada jeritan-jeritan yang dinyanyikan dalam langgam budaya Timur. Kami datang menghampiri ya Tuhan
Di hari ini, dikala kebelut mendera dan beban serasa tak mampu lagi kami pikul, ini kami anak-anak Tuhan, umat kepunyaan-Mu sendiri. Kami di NTT punya pergumulan yang cukup besar, menyangkut dengan ketidakadilan, menyangkut dengan hak-hak tanah, menyangkut dengan kemiskinan, menyangkut dengan keterbelakangan, menyangkut dengan pendidikan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan lembu sapi dari kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itulah kekuatanku. Engkau sangat baik bagi kami. Bumi adalah anugerah Tuhan. Tanah, laut, udara, semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberikannya kepada manusia dan memerintahkan agar manusia mengelolanya secara baik, menghargai, menaklukkan alam ini, tetapi bukan merusak alam ini. Kami punya inspirasi untuk membuat sebuah tatanan liturgi yang sebenarnya menggiring jemaat untuk melihat kembali bahwa segala sesuatu yang dianugerahkan Tuhan itu perlu dipelihara, perlu dijaga. Walaupun di atas batu cadas seperti ini, tapi masih ada tumbuh pohon-pohon yang memberi hasil, memberi buah. Allah begitu baik bagi kami. Allah juga tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa kami merusak alam oleh karena tekanan-tekanan ekonomi. Kami curahkan semua itu dalam bentuk liturgi dan dia tergambar dalam tarian kolosal. Cerita tentang bagaimana Allah memberikan segala sesuatu. Lalu bagaimana Allah memerintah manusia mengelolanya secara baik, disiplin dalam mengelola. Setelah itu manusia serakah dan timbul peperangan, ya, karena tidak lagi mengelola secara baik dan timbul peperangan antara satu suku dengan suku yang lain dan mendatangkan perselisihan di berbagai tempat. Tapi toh pada akhirnya mereka sadar segala sesuatu yang Allah berikan ini hanya karena kemurahan Allah. Dan karena itu mereka perlu berdamai antara satu dengan yang lain. Dalam perdamaian itu mereka merasakan betapa besar kasih Tuhan. Sudah tentu dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan dia perlu menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Benarkah kita sedang hidup dalam cinta kepada Allah secara tulus, jauh melebihi semua yang lain? Jangan-jangan cinta kita kepada Allah sedang dikalahkan oleh hal-hal yang lain, termasuk harta, modal, dan mamon. Kita menyebut diri kita manusia yang adil dan beradab. Namun sudahkah kita menyelesaikan konflik-konflik
dan perbedaan pendapat di antara kita secara adil dan beradab pula? Apakah kita mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan pertikaian dan ketegangan di antara kita? Lebih dari 67 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini masih harus belajar membangun negeri ini sebagai rumah bersama untuk semua anak bangsa yang sangat beragam latar belakangnya. Saudara-saudaraku, Indonesia adalah rumah bersama kita. Ia bukan milik satu golongan tertentu saja. Dalam sebuah entitas politis yang bernama Indonesia, semua kita punya hak dan kewajiban yang sama sebagai saudara sebangsa. Kita hendak menyatakan kepada segenap bangsa ini bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi kita saja sebagai orang Kristen, juga tidak hanya orang atau kelompok tertentu saja yang bisa mengklaim bahwa dia adalah milik Allah, tetapi bahwa kasih Tuhan itu adalah untuk semua manusia tanpa kecuali apapun latar belakang, agama, ras, status ekonomi, pilihan politik, dan sebagainya. Ketika ada prosesi persembahan, yang dibawa itu ada satu buah kelapa yang sudah bertunas, siap ditanam. Yang bertugas untuk menanam itu kaum laki-laki.
dan perempuan yang membawa satu tempat, bagi kami orang TT menyebutnya taka. Di dalam taka itu tersimpan berkat Tuhan. Ada kacang tanah, ada padi, ada jagung dari hasil di kebun, dan itu mau diserahkan kepada Tuhan sang pemberi berkat itu. Karya, harta, tata, dan nama hanya untuk pekerjaan kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu yang tak terukur dan terbatas bagi kami. Dengan mengucap syukur kepada Allah yang baik, sidang MPLPGI tahun 2013 di Kupang, NTT ditabiskan di dalam nama Tuhan Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, ternyata kita memang mempunyai masalah tata ruang. Itu motivasinya mengapa kita memilih tema ini, atau yang disebut pikiran pokok. Dan tata ruang itu bukan hanya di NTT, itu di seluruh dunia. Makin banyak manusia, tapi bumi yang didiamnya itu saja. Dan kalau orang tidak adil untuk diam di dalamnya, ada yang punya tanah berhektar-hektar, tapi yang lain hanya 2 kali 2 meter. Itu ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu adalah ketidakadilan global. Ada orang yang tinggal di bantaran sungai, ada orang yang tinggal di hotel-hotel. Air yang mestinya merupakan komoditi bebas, yang bisa diambil oleh siapapun, sekarang menjadi komoditas yang tidak bebas lagi. Ada orang yang mengklaim air sebagai miliknya, tapi lalu akibatnya sawah-sawah kering karena petani tidak lagi bebas yang mengambil air. Dan ini bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di NTT, ya di seluruh dunia ini menjadi masalah. Air itu menjadi masalah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan membimbing kita dalam persekutuan ini dan di tengah segala tugas pelayanan umat-Nya. Amin. Lagu-lagu yang kami pilih sebenarnya itu lagu-lagu yang cukup mendorong umat untuk melihat bahwa persekutuan itu indah. Bagaimana umat ini menerima kebesaran Allah ketika menyelesaikan ibadah kita dan menyanyikan amin amin, langsung spontanitas para pemuda menyanyikan lagu haleluya besar yang megah, yang indah, dan bersama-sama dengan jemaat dengan berekspresi sebenarnya mereka mengamini apa yang telah mereka lakukan baik di mata Tuhan.
gereja kadang-kadang punya gambaran, punya image terhadap pemuda ini, pemuda kursi goyang yang hanya tahu enak saja. Tapi ketika mereka dilibatkan dalam pelayanan gereja, waktu latihan, mereka begitu antusias, mereka begitu serius. Ketika kami gladi dan digelar pada waktu kebaktian pembukaan, mereka menghayati peran-peran mereka. Dan ketika selesai saya bertanya, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu merasa puas? Allah itu baik bagi kami, sehingga ada kekuatan, ada kemampuan, ada hikmat untuk kami bisa memamerkan kemuliaan Allah dalam diri kami. Dan saya merasa ini generasi muda yang perlu dibina dengan baik. Saya bersyukur acara ini sukses. Tuhan mau pakai kami untuk kegiatan yang luar biasa ini. Terima kasih, puji Tuhan. Satu hal yang luar biasa adalah bahwa tingkat kehadiran peserta dari luar NTT itu membuat kami semangat, membuat kami merasa punya harapan bahwa daerah ini tidak akan tetap tertinggal. Akan ada pesan-pesan yang baik, akan ada semangat-semangat baru untuk membangun daerah ini dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang benar. Sehingga apa yang Tuhan katakan bahwa rancangannya untuk semua umatnya adalah rancangan kesejahteraan dan keberhasilan. Penyelenggaraan daripada MPL ini adalah bagian dari motivasi iman untuk semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan untuk percepatan pembangunan dan memberdayakan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam toleransi kehidupan beragama. Menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama-tama kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada pemerintah kota, juga kepada pemerintah Kabupaten Kupang dan Selatan Timur. Ada kerjasama yang erat antara pemerintah dan gereja. Pemerintah adalah mitra kritis kita di dalam menegakkan konstitusi Republik Indonesia dan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang di negeri ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan atas nama sidang ini kepada Majelis Sinode Kembik yang bersedia menjadi tuan dan nyonya rumah dari sidang Majelis Pekerjaan Lengkap ini. Dicatat oleh sejarah gerakan ekumene di Indonesia, sebab dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama sebuah gereja anggota menerima 2 kali sidang Majelis Pekerjaan Lengkap. Banyak terima kasih kepada Majelis Jemaat dan semua anggota-anggota jemaat kita di Gemit ini yang tidak mengenal batas-batas apapun. Yang dikenal adalah bahwa kita sama-sama beriman di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan secara khusus jemaat Paulus
kami juga menyampaikan ucapan terima kasih. Saya tahu bahwa banyak hal saya kira yang dialami guna mempersiapkan ruangan ini. Panitia penyelenggara sudah memperlihatkan bahwa ternyata sidang ini telah berlangsung dengan baik dan rapi. Mereka menyingkirkan sementara kesibukan sehari-hari itu. Karena mereka juga percaya bahwa apa yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia adalah suatu akta iman. Ibu-ibu yang juga bekerja, yang mungkin kita tidak selalu lihat di sini, mereka ada selalu di latar belakang. Tapi tanpa mereka saya kira banyak hal juga tidak berjalan lancar. Terima kasih. Para pandu, mereka lah yang berkeliaran di sini. Saya kira dalam sejarah gerakan ekumene, para pandu ini memegang peranan penting, baik pada aras dunia maupun pada aras nasional. Bahkan juga sekarang sudah mulai ditiru juga pada aras sinode. Mereka adalah kader-kader ekumene. Mereka belajar secara tidak langsung, tapi juga langsung saya kira. Apa sebenarnya hakikat dari gerakan ekumene itu? Paduan suara yang sangat bagus dengan kemampuan inkulturatif, suatu upaya teologi dan liturgis yang inovatif saya kira. Ibadah-ibadah yang berlangsung termasuk ibadah hari ini, atas nama sidang MPL kami menyampaikan terima kasih banyak. Juga atas perjamuan kudus yang dilakukan pada petang hari ini, sebuah perjamuan kudus yang nyaris hanya dilayani oleh para pendeta. Karena dalam tradisi gereja-gereja Kalvinistik mestinya ada pedetua dan mestinya ada diaken. Tapi barangkali ada semacam inovasi juga ya di Gemit ini. Masih tetap dalam terang tema Tuhan itu baik kepada semua orang. Persidangan ini mencoba merefleksikan kebaikan Tuhan itu dengan belajar dari realitas kehidupan sekarang. Betapa konflik-konflik agraria dan masalah-masalah sumber daya alam semakin mengemuka belakangan ini. Bagaimana masyarakat merasakan Tuhan itu baik kepada semua orang. MPL ini menyadari Tuhan itu baik tidak hanya kepada gereja, tapi juga kepada para penduduk, masyarakat adat. Tuhan juga baik kepada alam semesta ini. Kalau kita katakan Tuhan itu baik, maka sumber daya alam juga harus dipulihkan sebagai wujud kebaikan Tuhan kepada seluruh dunia ini. Hari ini adalah hari di mana pembukaan persidangan MPL
PGI dengan pikiran pokok tentang masalah agraria dan sumber daya alam, tentu ini akan berdampak pada gereja, dalam hal ini pergumulan Gemit yang juga mengalami hal yang sama. Jadi dalam renungan, dalam khotbah, dalam sambutan, kita berharap dalam proses persidangan ini semua bisa berjalan dengan baik dan ada makna, ada dampak bagi Gereja Mesih Injil Itu Timur. Seluruh jemaat ya di Gemit sangat antusias untuk menerima sebagai tuan dan nyonya rumah persidangan di sini, antusias untuk memberikan yang terbaik bagi persidangan di tempat ini. Sebenarnya ini adalah bagian dari sebuah proses di mana jemaat-jemaat terutama yang ada di Kupang dan sekitarnya dapat terlibat dan berpartisipasi untuk memberikan sesuatu, menyumbangkan sesuatu, dan dalam arak-arakan ini kami percaya bahwa mereka juga bertumbuh dan bisa mengenal gereja-gereja, sinode-sinode yang lain, bahwa mereka tidak hidup sendiri, tapi mereka ada saudara-saudara dari Sumatera, dari Kalimantan, dan lain sebagainya. Dan ini turut membantu mendorong mereka untuk bertumbuh dan memiliki wawasan ekumenes yang lebih baik. Di sudut-sudut kampung di pelosok negeri ini terdengar ratapan anak negeri memanggil sang kali, menengadah dan merintih, menangis dan mengagum. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, Allah pencipta dan pembentuk, Bapa pemilik hidup yang selalu peduli pada umat-Mu, Ibu pemelihara hidup yang senantiasa menggendong dan menafkahi kami. Akibat daripada ulah manusia, dia menangis, dia meratap, oleh karena dia sendiri tidak menjaga alam ini. Sehingga kami mengawalinya dengan semacam seruan pengampunan daripada umat, bahwa mereka telah berdosa, mereka telah melakukan hal-hal yang tidak lagi mendatangkan damai sejahtera bagi diri mereka sendiri, bagi alam ini. Sehingga tertuang dalam syair lagu yang bercerita bahwa Allah itu pengasih dan penyayang, Allah itu pohon pengampunan, Allah itu setia dalam segala perkara walaupun manusia tidak setia terhadapnya. Semacam ada jeritan-jeritan yang dinyanyikan dalam langgam budaya Timur. Kami datang mengakhiri ya Tuhan di hari ini, dikala kebelut menderah dan beban serasa tak mampu lagi kami pikul. Ini kami anak-anak Tuhan, umat kepunyaan-Mu sendiri.
Kami di NTT punya pergumulan yang cukup besar, menyangkut dengan ketidakadilan, menyangkut dengan hak-hak tanah, menyangkut dengan kemiskinan, menyangkut dengan keterbelakangan, menyangkut dengan pendidikan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan lembu sapi dari kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itulah kekuatanku. Engkau sangat baik bagi kami. Bumi adalah anugerah Tuhan. Tanah, laut, udara, semua adalah anugerah Tuhan. Tuhan memberikannya kepada manusia dan memerintahkan agar manusia mengelolanya secara baik, menghargai, menaklukkan alam ini, tetapi bukan merusak alam ini. Kami punya inspirasi untuk membuat sebuah tatanan liturgi yang sebenarnya menggiring jemaat untuk melihat kembali bahwa segala sesuatu yang dianugerahkan Tuhan itu perlu dipelihara, perlu dijaga. Walaupun di atas batu cadas seperti ini, tapi masih ada tumbuh pohon-pohon yang memberi hasil, memberi buah. Allah begitu baik bagi kami. Allah juga tidak memperhitungkan kesalahan dan dosa kami merusak alam oleh karena tekanan-tekanan ekonomi. Kami curahkan semua itu dalam bentuk liturgi dan dia tergambar dalam tarian kolosal. Cerita tentang bagaimana Allah memberikan segala sesuatu. Lalu bagaimana Allah memerintah manusia mengelolanya secara baik, disiplin dalam mengelola. Setelah itu manusia serakah dan timbul peperangan, ya, karena tidak lagi mengelola secara baik dan timbul peperangan antara satu suku dengan suku yang lain dan mendatangkan perselisihan di berbagai tempat. Tapi toh pada akhirnya mereka sadar segala sesuatu yang Allah berikan ini hanya karena kemurahan Allah. Dan karena itu mereka perlu berdamai antara satu dengan yang lain. Dalam perdamaian itu mereka merasakan betapa besar kasih Tuhan. Sudah tentu dalam ketaatan kepada Tuhan. Dan dia perlu menjaga keseimbangan antara alam dan manusia. Benarkah kita sedang hidup dalam cinta kepada Allah secara tulus, jauh melebihi semua yang lain? Jangan-jangan cinta kita kepada Allah sedang dikalahkan oleh hal-hal yang lain, termasuk harta, modal, dan mamon. Kita menyebut diri kita manusia yang adil dan beradab. Namun sudahkah kita menyelesaikan konflik-konflik dan perbedaan pendapat di antara kita secara adil dan beradab pula? Apakah kita mengedepankan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan pertikaian dan ketegangan di antara kita? Lebih dari 67 tahun Indonesia merdeka. Bangsa ini masih harus belajar membangun negeri ini sebagai rumah bersama untuk semua anak bangsa yang sangat beragam latar belakangnya. Saudara-saudaraku, Indonesia adalah rumah bersama kita. Ia bukan milik satu golongan tertentu saja dalam sebuah entitas politis yang bernama Indonesia. Semua kita punya hak dan kewajiban yang sama sebagai saudara sebangsa. Kita hendak menyatakan kepada segenap bangsa ini bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi kita saja sebagai orang Kristen, juga tidak hanya orang atau kelompok tertentu saja yang bisa mengklaim
bahwa dia adalah milik Allah, tetapi bahwa kasih Tuhan itu adalah untuk semua manusia, tanpa kecuali apapun latar belakang, agama, ras, status ekonomi, pilihan politik, dan sebagainya. Ketika ada prosesi persembahan, yang dibawa itu ada satu buah kelapa yang sudah bertunas, siap ditanam. Yang bertugas untuk menanam itu kaum laki-laki. Dan perempuan yang membawa satu tempat, bagi kami orang TT menyebutnya taka. Di dalam taka itu tersimpan berkat Tuhan. Ada kacang tanah, ada padi, ada jagung dari hasil di kebun. Dan itu mau diserahkan kepada Tuhan Sang Pemberi berkat itu. Karya, harta, tata, dan nama hanya untuk pekerjaan kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu yang tak terukur dan terbatas bagi kami.
Sidang MPLPGI tahun 2013 di Kupang, NTT ditabiskan di dalam nama Tuhan Allah kita, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi saudara-saudara, ternyata kita memang mempunyai masalah tata ruang. Itu motivasinya mengapa kita memilih tema ini, atau yang disebut pikiran pokok. Dan tata ruang itu bukan hanya di NTT, itu di seluruh dunia. Makin banyak manusia, tapi bumi yang didiami ya itu saja. Dan kalau orang tidak adil untuk diam di dalamnya, ada yang punya tanah berhektar-hektar, tapi yang lain hanya 2 kali 2 meter, itu ketidakadilan. Dan ketidakadilan itu adalah ketidakadilan global. Ada orang yang tinggal di bantaran sungai, ada orang yang tinggal di hotel-hotel. Air yang mestinya merupakan komoditi bebas, yang bisa diambil oleh siapapun, sekarang menjadi komoditas yang tidak bebas lagi. Ada orang yang mengklaim air sebagai miliknya, tapi lalu akibatnya sawah-sawah kering karena petani tidak lagi bebas yang mengambil air. Dan ini bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di NTT, ya di seluruh dunia ini menjadi masalah. Air itu menjadi masalah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa menyertai dan membimbing kita dalam persekutuan ini dan di tengah segala tugas pelayanan umat-Nya. Amin. Lagu-lagu yang kami pilih sebenarnya itu lagu-lagu yang cukup mendorong umat untuk melihat bahwa persekutuan itu indah. Bagaimana umat ini menerima kebesaran Allah ketika menyelesaikan ibadah kita dan menyanyikan amin-amin, langsung spontanitas para pemuda menyanyikan lagu haleluya besar yang megah, yang indah, dan bersama-sama dengan jemaat dengan berekspresi sebenarnya mereka mengamini apa yang telah mereka lakukan baik di mata Tuhan. Gereja kadang-kadang punya gambaran, punya image terhadap pemuda ini, pemuda kursi goyang yang hanya tahu enak saja. Tapi ketika mereka dilibatkan dalam pelayanan gereja, waktu latihan, mereka begitu antusias, mereka begitu serius. Ketika kami gladi dan digelar pada waktu kebaktian pemukaan, mereka menghayati peran-peran mereka. Dan ketika selesai saya bertanya, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu merasa puas? Allah itu baik bagi kami, sehingga ada kekuatan, ada kemampuan, ada hikmat untuk kami bisa memamerkan kemuliaan Allah dalam diri kami. Dan saya merasa ini generasi muda yang perlu dibina dengan baik.
saya bersyukur acara ini sukses. Tuhan mau pakai kami untuk kegiatan yang luar biasa ini. Terima kasih, puji Tuhan. Satu hal yang luar biasa adalah bahwa tingkat kehadiran peserta dari luar NTT itu membuat kami semangat, membuat kami merasa punya harapan bahwa daerah ini tidak akan tetap tertinggal. Akan ada pesan-pesan yang baik, akan ada semangat-semangat baru untuk membangun daerah ini dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang benar. Sehingga apa yang Tuhan katakan bahwa rancangannya untuk semua umatnya adalah rancangan kesejahteraan dan keberhasilan. Penyelenggaraan daripada MPL ini adalah bagian dari motivasi iman untuk semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan untuk percepatan pembangunan dan memberdayakan masyarakat Nusa Tenggara Timur dalam toleransi kehidupan beragama. Menyampaikan ucapan terima kasih. Pertama-tama kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, kepada pemerintah kota, juga kepada pemerintah Kabupaten Kupang dan Sadaratan Timur. Ada kerjasama yang erat antara pemerintah dan gereja. Pemerintah adalah mitra kritis kita di dalam menegakkan konstitusi Republik Indonesia dan guna mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi semua orang di negeri ini. Ucapan terima kasih saya sampaikan atas nama sidang ini kepada Majelis Sinode Kemit yang bersedia menjadi tuan dan nyonya rumah dari sidang Majelis Pekerjaan Lengkap ini. Dicatat oleh sejarah gerakan ekumene di Indonesia, sebab dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama sebuah gereja anggota menerima 2 kali sidang Majelis Pekerjaan Lengkap. Banyak terima kasih kepada Majelis Jemaat dan semua anggota-anggota jemaat kita di Gemit ini yang tidak mengenal batas-batas apapun. Yang dikenal adalah bahwa kita sama-sama beriman di dalam Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan secara khusus Jemaat Paulus, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih. Saya tahu bahwa banyak hal saya kira yang dialami guna mempersiapkan ruangan ini. Panitia penyelenggara sudah memperlihatkan bahwa ternyata sidang ini telah berlangsung dengan baik dan rapi. Mereka menyingkirkan sementara kesibukan sehari-hari itu. Karena mereka juga percaya bahwa apa yang dilakukan oleh gereja-gereja di Indonesia adalah suatu akta iman. Ibu-ibu yang juga bekerja, yang mungkin kita tidak selalu lihat di sini, mereka ada selalu di latar belakang. Tapi tanpa mereka saya kira banyak hal juga tidak berjalan lancar. Terima kasih. Para pandu, mereka lah yang berkeliaran di sini. Saya kira dalam sejarah gerakan ekumene, para pandu ini memegang peranan penting, baik pada aras dunia maupun pada aras nasional. Bahkan juga sekarang sudah mulai ditiru juga pada aras sinode. Mereka adalah kader-kader ekumene. Mereka belajar secara tidak langsung, tapi juga langsung saya kira. Apa sebenarnya hakikat dari gerakan ekumene itu? Paduan suara yang sangat bagus dengan kemampuan inkulturatif, suatu upaya teologi dan liturgis yang inovatif saya kira. Ibadah-ibadah yang berlangsung termasuk ibadah hari ini atas nama sidang MPL, kami menyampaikan terima kasih banyak juga atas perjamuan
kudus yang dilakukan pada petang hari ini, sebuah perjamuan kudus yang nyaris hanya dilayani oleh para pendeta. Karena dalam tradisi gereja-gereja Kalvinistik mestinya ada pedetua dan mestinya ada diaken. Tapi barangkali ada semacam inovasi juga ya di Gemit ini. Masih tetap dalam terang tema Tuhan itu baik kepada semua orang. Persidangan ini mencoba merefleksikan kebaikan Tuhan itu dengan belajar dari realitas kehidupan sekarang. Betapa konflik-konflik agraria dan masalah-masalah sumber daya alam semakin mengemuka belakangan ini. Bagaimana masyarakat merasakan Tuhan itu baik kepada semua orang. MPL ini menyadari Tuhan itu baik tidak hanya kepada gereja, tapi juga kepada para penduduk, masyarakat adat. Tuhan juga baik kepada alam semesta ini. Kalau kita katakan Tuhan itu baik, maka sumber daya alam juga harus dipulihkan sebagai wujud kebaikan Tuhan kepada seluruh dunia ini.